Selasa 13 Januari 2026 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, lampu King Fahd International Stadium menyinari Riyadh dengan terang. Tetapi bagi sebagian orang, malam itu terasa gelap. Ribuan supporter memadati tribun, suara sorak bercampur tegang, dan rivalitas lama kembali mendidih. Ketika peluit pertama ditiup, semua tahu ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertaruhan harga diri, posisi puncak klasemen, dan pembuktian siapa penguasa kota sesungguhnya. Bagi Al Nassr, laga ini adalah kesempatan menghentikan luka. Bagi Al Hilal, ini soal menjaga dominasi. Dan di tengah semua itu, berdirilah satu nama yang selalu menyedot cahaya, Cristiano Ronaldo. Derby dengan beban yang tak sama. Sejak menit awal, permainan berjalan cepat dan keras. Al Nassr memilih berani, menekan lebih dulu, seolah ingin mengatakan bahwa tren buruk harus berakhir malam itu juga. Bola mati dan tembakan jarak jauh menjadi senjata awal, memaksa kiper Al Hilal, Mohamed Al-Owais, bekerja ekstra. Al Hilal tak panik, mereka bertahan rapat, menunggu celah, dan sesekali melepaskan serangan balik yang membuat lini tengah memanas. Duel demi duel terasa seperti adu napas, tak ada yang ingin mengalah, karena satu kesalahan kecil bisa berarti kehancuran. Gol yang menghidupkan harapan. Menit ke-21, Ronaldo melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola melesat cepat, membuat jantung supporter Hilal hampir berhenti. Sebelum akhirnya melenceng tipis, itu adalah peringatan, dan peringatan itu benar-benar datang menjelang akhir babak pertama. Saat memasuki menit ke-42, sebuah alur serangan rapi dari sayap berujung pada satu sentuhan khas. Ronaldo menyambut bola dan mengarahkannya ke pojok gawang. Gol! Stadion bergemuruh, skor 1-0 untuk Al Nassr, dan angka gol karir Ronaldo kini menyentuh 959. Harapan kembali menyala, babak pertama ditutup dengan senyum di wajah para pemain berbaju kuning. Babak kedua yang mengubah segalanya. Namun sepak bola jarang memberi akhir yang lurus. Memasuki babak kedua, Al Hilal tampil berbeda. Di bawah arahan Simone Inzaghi, intensitas dinaikkan, tekanan diperketat, dan Al Nassr mulai terkurung. Menit ke-55 menjadi titik balik. Malcolm dijatuhkan di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih tanpa ragu. 2 menit kemudian, Salim Al-Dawsari mengeksekusi dengan tenang. Skor imbang 1-1 dan momentum sepenuhnya berbeda tangan. Euforia Hilal belum usai ketika drama lain terjadi. Kiper Al Nassr, Nawaf Al-Aqidi, terlibat cekcok panas. Awalnya hanya kartu kuning, namun setelah tinjauan ulang, kartu merah pun keluar. Sejak menit ke-60, Al Nassr harus bertahan dengan 10 pemain. Beban itu terasa berat, terlalu berat. Ketika jumlah pemain bicara, unggul jumlah pemain, Al Hilal seperti menemukan irama sempurna. Bola dikuasai, sisi lapangan dimanfaatkan, dan Al Nassr dipaksa bertahan dalam-dalam. Waktu terus berjalan, stamina menipis, dan tekanan tak kunjung reda. Menit ke-81 dari sebuah tendangan sudut, bola jatuh di area berbahaya. Mohamed Kano muncul dan menghantam bola dari jarak dekat. Gol! Skor berbalik 2-1 untuk Al Hilal. Tribun berguncang, sementara pemain Al Nassr hanya bisa terdiam.
Pelatih mencoba berjudi dengan menarik Ronaldo keluar, berharap energi baru bisa mengubah nasib. Tapi dengan 10 pemain, segalanya terasa serba sulit. Penutup yang menyakitkan. Drama belum selesai. Di masa taman waktu, Al Hilal kembali mendapat hadiah penalti. Kali ini, Ruben Neves maju sebagai Al Gojo. Tendangannya mulus, skor menjadi 3-1 dan pertandingan pun terkunci. Peluit akhir berbunyi, Al Hilal merayakan kemenangan besar, sementara Al Nassr harus menelan kekalahan ketiga beruntun. Jarak di klasemen kian melebar dan tekanan pun semakin berat. Malam di Riyadh itu mengajarkan satu hal sederhana. Dalam laga besar, momen kecil bisa menentukan segalanya. Al Nassr sempat bermimpi lewat gol Ronaldo, tetapi kartu merah dari kehilangan kendali membuat semuanya runtuh. Sementara Al Hilal dengan ketenangan dan kedewasaan kembali membuktikan mengapa mereka begitu sulit digoyahkan. Rivalitas berlanjut, luka menganga, dan musim masih panjang. Namun malam itu jelas milik Al Hilal.